Oke, gue di sini mau ngebahas IPO dari saham kelas ya kan, atau saham pelayaran kurnia lautan semesta kelas, dia itu sektor transportation and logistik. Nah, mungkin langsung aja nih gue lihat ya kan. Untuk yang pertama mungkin bisa kita lihat masa penawaran awal di mana tanggal 23 sampai 26 Mei 2023. Kemudian penawaran umumnya tanggal 6 sampai 8 Juni. Kemudian untuk listingnya sendiri nanti tanggal 12 Juni 2023 ya kan. Nah, di sini di mana pelayaran kurnia lautan semesta itu bergerak di bidang angkutan laut dalam negeri, barang umum, aktivitas perusahaan holding dan aktivitas jasa konsultasi manajemen lainnya, serta melakukan investasi melalui anak perusahaan atau perusahaan anak ya kan. Sebanyak-banyaknya sebesar 540 juta lembar saham biasa atas nama saham yang ditawarkan yang merupakan saham baru, atau sebanyak-banyaknya 24,94% dari jumlah seluruh modal yang ditempatkan dan di store penuh dalam perseroan ya kan, dengan nominalnya Rp40. Nah, dia itu akan menghimpun dana sebanyak 75,6 miliar sampai dengan 78,8 miliar. Nah, kemudian yang menurut gue menarik juga di sini ada penjamin pelaksanaan efek ya kan. Di sini ada Panin Sekuritas sebagai penjamin sebagai underwriter ya kan. Ini menurut gue menarik. Kenapa gue bilang menarik? Karena rata-rata yang IPO dari Panin Sekuritas ya kan, ini gue lihat itu ada Puri, ada PNGO, ada BPTR, ada MTWI. Nah, ini kalau kita lihat dari Puri, ini hari pertama di ARA ya kan, di ARA, kemudian hari kedua di ARA juga, hari ketiga di ARA. Nah, hari keempat mungkin untuk opening ya kan, opening dia mungkin ARA, nah tapi pas closingnya dibanting ya kan, dia dibanting. Ya berarti kalau misalkan nanti kita beli ya berarti ada kemungkinan lah ya hari pertama hari kedua ini bisa ARA, jadi agak menarik untuk di tradingin ya kan. Nah, kemudian untuk berikutnya itu kita bisa lihat di sini penggunaan dananya. Nah, dimana pada dasarnya IPO-nya itu lumayan bagus. Kenapa? Karena gue bilang bagus itu dia itu IPO bukan untuk bayar hutang, tapi dia untuk melakukan investasi juga ya kan. Dimana sekitar 66,6% itu digunakan untuk membeli kapal ya kan, tugboat. Terus kemudian dia beli kapal tongkang ya kan. Nah, kemudian dia juga sekitar 14,65% digunakan untuk menyetor modal kepada anak perusahaan ya kan. Nah, kemudian sekitar sisanya 18,75% digunakan oleh perusahaan untuk modal kerja. Wah, ini menurut gua menarik ya kan. Menurut gua benar-benar menarik. Nah, kemudian kita masuk ke laporan laba rugi ya kan. Nah, dimana perusahaan ini menurut gua agak menarik ya kan, dimana untuk tahun 2021 ya kan, tahun 2019 mungkin ya, dia itu mengalami peningkatan laba ya kan, labanya itu naik ya kan. Nah, mungkin agak turun di sini, tapi ternyata di tahun 2022 nya dia mengalami peningkatan yang lumayan besar ya kan. Ini menurut gua menarik ya kan, menarik, tapi bukan ajakan membeli. Tapi kalau gue pribadi mungkin gue beli sih untuk di tradingin 1 atau 2 hari nanti jual ya kan. Ya seenggaknya kalau emang lu mau beli ya pasanglah trailing stop untuk menjaga cuan-cuan kalian ya kan. Sekali lagi, tapi ini gue bukan ajakan ngebeli guys, oke? Nah, kemudian kita masuk ke rasio keuangan ya kan. Untuk CR sendiri ini menarik ya kan, karena rasio lebih dari 1. Kemudian untuk quick ratio juga lebih dari 1. Kemudian untuk DAR-nya itu kurang dari 1 ya kan. Ini menarik ya kan. Terus untuk DAR-nya dari tahun ke tahun sih mengalami penurunan ya kan. Walaupun dia lebih dari 1, tapi gue yakin sih kalau misalkan di perusahaan mampu untuk membayar hutang-hutangnya ya kan. Kemudian interest coverage ratio-nya itu lebih dari 200 ya kan. 200% ini menarik. Berarti perusahaan ini gue yakin dia bakalan mampu banget ya kan
untuk membayar bunga-bunga hutang ya kan. Kemudian di sini ada debt service coverage ratio, ini lumayan besar juga ya kan, di atas 20%. Lumayan bagus lah ya. Terus ini ada ROA. Nah, ROA-nya itu 12%. Wah, ini lumayan. Kemudian untuk ROE-nya ini juga bagus ya kan. Dimana lebih dari 20% atau 27%. Wah, ini bagus sih menurut gue guys. Nah, apalagi ini untuk rasio perputaran modal kerja ya kan. Dari tahun sebelumnya itu negatif, wah tiba-tiba dia naik sampai dengan 940%. Wah, ini menurut gue sih menarik guys untuk dibeli ya kan. Tapi bukan ajakan untuk membeli. Kalau lo mau beli, ya sengaja tetap jaga trailing stop ya kan. Nah, ini masih yang tadi ya kan. Nah, mungkin yang terakhir yang menurut gue menarik itu ada satu hal ya kan. Nah, di sini nih guys. Dimana di sini ada Nicholas Jansakti Effendi sebagai komisaris ya kan. Di sini ada dia sebagai WNI, lahir di Bekasi, umur 23 tahun. Tahun 2022 sampai sekarang beliau ini masih kuliah di jurusan Business Commerce ya kan, di Melbourne, Australia. Beliau merupakan pemegang saham perseroan sejak Juli 2022 hingga sekarang, dan sekarang ini menjabat sebagai komisaris perseroan sejak bulan Desember 2022. Nah, terus untuk direksinya ada Kurnia Jansakti Effendi sebagai direktur utama ya kan. Wah, ini menarik ya kan. Kalau menurut gue ini ada privilege ya kan. Ada privilege dari bapaknya ya mungkin kan sebagai direktur. Terus ini anaknya ya kan. Ya mungkin ini perusahaan keluarga juga ya kan. Ya mungkin ini cukup menarik ya kan. Mungkin memberikan privilege kepada anaknya ya kan. Dia masih kuliah ya kan sekarang, tapi jabatannya udah komisaris. Menurut gue bagus banget sih guys, karena mungkin perusahaan bapaknya atau perusahaan keluarganya ya kan, mungkin kedepannya dia bakalan ngelanjutin usaha bapaknya. Oke, menurut gue itu bagus banget sih, menarik. Nah, mungkin gitu aja guys untuk review saham kelas dari gue. Mungkin sekian dan terima kasih.